Halo, cek. Sorry, sorry. Baru join. Mana nih? Mbak, Oke, oke. Kita mulai ya. Tadi yang pertama datang Mas Sigit nih. siap, siap. Optimasi model BLSTM. Analisis sentimen kesehatan mental. Adam Optimizer, Hyperparameter Tuning, Bayesian Optimization. Kemarin update di mana aja tuh? Update-nya Bab 2. sampai selesai, Pak. Ke kesimpulan untuk Oh, laporannya. oke. Udah saya cek. Cuma bab 2-nya kebanyakan teori nih. Nah, siap. Ya, Cuma itu yang kemarin saya masih bingung itu, Pak. Pokoknya kan kemarin suruh tulis dulu aja, ntar kalau gimana kan, ya pas di mm, bimbingan. nggak apa-apa sih. Itu jangan dihapus dulu aja ya. Biarkan aja seperti Siap. itu. Nanti kalau suruh penguji ngapus baru dihapus. Yang penting udah Iya, ada Pak. daripada nggak ada ntar diadain kan susah. Kalau udah ada tinggal delete kan enak. Iya, Pak. Alat bahan pengambilan data. Wah, kemarin tuh saya ada nanya nih. Ini kan Mas Sigit boleh sambil share screen aja lah biar Mas Sigit yang share screen aja deh. Siap, Pak. Langsung ke alur 21 dah. Alur penelitian poin 21. Oh iya, Pak. Izin share screen. Udah kelihatan, Pak ya? Hmm. Mana nih? Sorry, 12 Kok di saya nggak kelihatan nih? Sebentar, Pak. lah. Yang 12 ya. Bab satu terus poin 12 rumusan masalah Nih, Pak ya. nomor 3. Iya. Nah, itu yakin belum ada penelitian eksplisit. Kalau yang mau gabungin di LSTM, Fastech sama parameter sih saya kemarin belum dapat sih Pak. Bentar, Kalau sekarang hmm, LSTM dengan Adam, di LSTM dengan Adam ada, Fastech dengan BLSTM ada, terus BLSTM dengan apa sih kemarin? Kalau yang hyperparameter yang Bayesian ini kemarin saya dapatnya yang BERT. Kalau yang BLSTM kebanyakan sih random sih, Pak. ya. Random So, search. soalnya kalau saya searchingnya di Google Scholar itu keluar hasilnya banyak, cuma dalamnya kan belum tahu tuh. Banyaknya Adam Optimizer, Kalau Adam Adam, iya, Optimizer kalau Adam banyak, banyak. Hypertuning, Bayesiannya ada, Fastech juga ada. Kalau mau sih sebenarnya masalah clerical tulisan aja sih, jangan bilang belum adanya ya. Masih Kurang, sedikitnya Pak. penelitian yang Oh, memanfaatkan gitu. Kalau saya lebih lebih amannya iya. kayak gitu. Kalau kita bilang belum adanya takut jadi bumerang. Oh, siap, Pak. Masih sedikitnya penelitian yang memanfaatkan gitu aja. Kemarin sih, di pas saya nyarinya sih, lebih ke ininya, Pak. Kombinasinya yang pakai ini semua gitu loh, Pak. Kombinasinya itu semua ya. Belum ketemu. Kombinasinya bukan, iya. Tapi gini aja sih lebih aman sih, kayak, Pak. Iya. Cuma kan juga pasti juga
Mas Sigit nggak ngecek kalau misalkan di saya nih hasil keluarnya kalau kayak di Google Scholar aja kan 525 hasil, Mm-mm. nggak ngecek semua juga kan. Enggak, iya sih Nah, Pak. itu Paling dia. page satu dua. Itu dia takutnya keskip kan lebih bahaya. Iya, Janganlah. Jangan kalau bilang belum adanya. Sulit ya. nanti. Oke, udah terus 21. Dua satu alur penelitian ya Pak ya. Nah, diagram alur penelitiannya ini memang eksperimental punya sendiri ya. Iya Pak. Cuma itu dari kan preprocessing fast text itu ada dua kegiatan yang paralel dilakukan ya. Benar Hmm, nggak? Yang dengan Bayesian dan tanpa Bayesian. eh, yang di eksperimen sih dari data itu preprocessing nih Pak. Udah Hmm. kan? Satu kali preprocessing itu udah yang pakai fast tag lah. Nanti baru di modelnya itu dibagi di apa? Jadi dua Pak. Yang satu standar, yang satu pakai Bayesian gitu Pak. Tapi dua-duanya pakai Adam. Udah bener belum alurnya sesuai dengan langkah penelitiannya? Iya sih Pak. Nah Soalnya itu saya yang ngelihatnya saya bingung bingung. juga nih. Bingungnya ini kan Adamnya itu eh, masuk di dalam modelnya nih Pak. Hmm. Nah, itu ditulis sendiri atau ditulis Adamnya dulu atau perancangan modelnya dulu, Pak? Adamnya kan masuk dalam modelnya kan. Iya. Ya langsung aja, nggak dipisah. Berarti, oh ya nanti saya ini, Pak. Heeh. Soalnya nanti disamain sama bab tiganya Mas Sigit di bab tiganya tuh mana nih? Di bab Iya. tiganya pada saat pengambilan data di processingnya nih ya. Di sini nih, Pak. Nah, ini yang perancangan model Hmm. ini dengan ini. Nah, Berarti kan ini pecahnya kan di perancangan modelnya kan? iya, Pak. Iya Yang di kalau preprocessingnya masih sama. iya pas di sini kalau kita ngelihat yang di alur 21 jadi nggak sesuai sama bab tiganya. Iya, Pak ya. Itu doang, makanya itu yang jadi pertanyaannya. Udah sih itu doang. Berat. Oh, berarti nanti dari ini apa preprocessingnya itu pecahnya langsung ngikut ini aja Pak ya. Iya, Model BLM dengan ini terus dalamnya ada optimizer gitu Pak. Dalam iya. kurung. Jadi alurnya tinggal ngikutin apa yang udah dilakukan lah biar gampang kayak gitu. Oh, siap. Daripada kita nanti nyesuaiin ke alur kan, tapi yang kita lakukan nggak sesuai, udah tinggal Iya, ya dibalik aja udahlah. Pokoknya yang kita tulis laporannya ngikutin apa yang kita lakukan. siap Pak. Terus kalau udah ngeliat sih udah oke semua. Bab empatnya pas di hasil ini kan semua semua udah hasilnya. Setiap gambar table ada penjelasannya udah good. Udah tinggal di kesimpulannya. Nah, Nah, kesimpulannya itu kalau Mas Sigit compare sama rumusan masalahnya udah menjawab semua masalah belum? eh, Coba Mas Sigit buka yang rumusan belum masalah, saya saya buka ini kesimpulan. belum saya ya Nah, ini belum masuk ya soal kan? masalah. Tapi bisa kejauh sih Pak sebenarnya di sini. Ini nanti saya apa yang di sini nih kan kejawabnya kan pakai fast tag gitu Pak. Nah, Mm-mm. tapi yang di sininya belum saya apa ya kesimpulannya itu masih begini sih. Apa namanya? Gak apa-apa kalau mau dibikin Nah, paragraf, ini. aman. Aman boleh juga mau Oh dibikin iya, paragraf Pak. atau per poin gitu ya. Mm-mm. Kalau saya prefernya karena masalahnya tadi per poin, kita jawab masalahnya satu per satu. Tapi kalau misalkan jawaban kita berkesinambungan nih, jadi nyambung semuanya, jadi harus kita bikin paragraf juga nggak apa-apa. Yang penting tadi yang sudah kita menyatakan sebagai statement permasalahan dijawab semua di kesimpulannya, hasil-hasilnya, hasil jawabannya ada semua di kesimpulan. Yang tadi itu yang apa? Eh ini kan ada berapa ya tiga kebutuhan ini terus yang di apa? Yang poin dua itu yang bab duanya itu jawabnya ke sini sih Pak. Apa? Nah ini. Tapi kayak gitu doang kayak belum ini Pak ya. Kurang Kurang perlu menjelaskan jawabannya disimpulkan ya. lagi Pak.
Oh Iya, iya Pak. itu doang. Jadi kayak Siap. nggak nyambung. Ini tiba-tiba ada untuk apa gitu. Embedding metrik gitu Pak ya. Digunakan PTN memperkaya representasi kata menangani kata di luar kosakata. Maksudnya apa gitu? Ini tuh hasil dari yang mana gitu? Dan untuk masalah yang mana kan nggak kelihatan tuh Iya. Oh atau siapa contoh. dibalik Pak ya. Maksudnya kayak gini misalnya nih, kalau dari kalimatnya untuk ini maka digunakan ini gitu Pak ya. Bisa aja, bisa aja kalau kayak gitu. Nah, sama kan tadi kita Ya. udah ngomong sedikitnya hasil ada masalah yang bicara belum atau masih sedikitnya ya, masih sedikitnya penelitian yang memanfaatkan kombinasi ini. Nah, nanti di Iya. sini Mas Sigit itu ngejelasin nih dari hasil penelitian ini dengan kombinasi gini baru menghasilkan ini kayak gitu. Jangan Oh jangan iya. nggak langsung tembak hasil gini kan orang bingung ini penyelesaian masalah apa gitu. Kita dapat angka-angka ini untuk apa nih coba nih? Siap Pak. Ya kan? Kalau misalkan kita ngeliat nih model BLCM optimasi Bayesian sedikit lebih unggul pada akurasi precision gini. Emang itu yang lagi kita cari? Pembuktian hasil gini. Terus akurasi model dengan Bayesian mencapai ini, terus model tanpa Bayesian mempunyai akurasi segini. Nah, terus hasil latih bergantung pada nilai gini. Nah, ini tuh penyelesaian dari masalah apa maksudnya? Nggak kelihatan di Oh iya. kesimpulannya. Siap Itu. siap. Jadi ya biar biar kelihatan. Oh, ini hasil penelitian kita yang menjawab permasalahan yang kita eh, udah jabarkan atau kita tuliskan di bab-bab sebelumnya. Itu aja sih udah, nggak ada lagi. Kalau mau daftar sidang silahkan. Kalau saya sih. Ya, Pak, berarti yang nanti saya apa perbaiki lagi Pak yang di kesimpulannya. Hmm. Eh, Sama eh, sama kemarin ini satu lagi Mas Sigit, sorry ya sebelumnya. Pak, siap. Kan ini judulnya optimasi model BLSTM kan, ya kan? Iya, Intinya itu dulu ya, optimasi model BLSTM-nya. Nah, hasil optimasinya mana? hasil Hasil optimasi. optimasinya di ini Pak. Jadi maksud saya itu apa apa ya namanya? Mungkin bukan optimasi Pak ya. Jadi maksudnya itu kalau pakai ini apa namanya? Bayesian itu dia eh, lebih apa ya kalau misalnya untuk parameter tuh lebih mempermudah gitu Pak. Ini Lebih mempermudah. biar nggak bingung. Kalau ada kata optimasi, berarti sebelumnya hasilnya nggak bagus. Terus Mas Sigit di dalam penelitiannya melakukan tuning dan mendapatkan hasil yang lebih dari sebelumnya. Itu kalau optimasi. Tapi kalau cuma mau menghasilkan atau mau tahu tingkat akurasinya, berarti ya cuma pengen implementasi algoritma itu dan tahu Oh, hasilnya seperti apa. Nah, yang dilakuin sama Mas Sigit gimana? eh lebih ke ininya sih Pak untuk mengetahui apa namanya akurasinya. Tapi Karena nggak ada optimasi yang dilakukan di situ. eh, niat awalnya itu mau itu Pak ke optimasi itu. Jadi Hmm. biar kelihatan nanti kalau misalnya nggak pakai terus pakai itu eh, signifikan enggak. Tapi ternyata eh, mungkin trialnya itu kan terbatas nih Pak karena Hmm. device-nya. Jadi nggak bisa maksimal terus hasilnya itu ya cuma naik 1% itu Pak. 1% pun kenaikan, nggak apa-apa. Iya, Artinya ada kenaikan. gimana Pak ya? Jadi yang dari apa namanya ini Hmm. dievaluasi. Kalau kalau kita balik lagi ke kata optimasinya Mas Sigit, ya ke kata optimasi BLSTM ini. Betul Pak. Kan ada yang pakai Adam sama tidak ya. Terus Iya. ada yang pakai hyper sama enggak juga ya, per parameter sama enggak juga, sama gitu. Kalau Dua-duanya dicampur Adamnya enggak? kalau Adamnya pakai semua Pak. Pakai semua. Terus kalau yang hyper Iya. tuningnya, per parameter tuning itu, Hyperparameternya yang satu enggak, maksudnya langsung kita apa inisialisasi di situnya, terus hmm. yang satu pakai Bayesian gitu Pak. Oh yang satu pakai Bayesian, yang satu enggak kan? Iya. Oke, yang ini tanpa optimasi ini maksudnya apa? Tanpa Tanpa Bayesian. iya tanpa Bayesian. Yang ini dengan Bayesian. Ditulisin di situnya ya.
Nanti keterangannya yang kalau tanpa Bayesian ya tuliskan dengan tanpa Bayesian, yang dengan Bayesian tuliskan dengan Bayesiannya. Yang Oke, di sini mana udah itu Pak? ada. Tadi di bab empatnya. Oh, Kalau yang dikesimpulan kan ada semua tuh, masih kita tuliskan iya. kan ya. Si zoomnya, oh ini dia. Saya tulisnya gini sih Pak di judulnya. Tanpa optimasi, oke. Maksudnya di gambar-gambarnya juga, nanti di hasil keterangan gambar juga sama dituliskan Oh seperti itu. iya, siapa? Mm-mm. Oh ini ya. Heeh. Iya, siapa? Jadi biar nggak gantung gitu gambarnya tanpa optimasi apa kan orang kalau baca gambar dong terbingung. Ya, ini kayaknya kelewatan ya untuk keterangan Oke. ganda ya. Ini. Sebenarnya kalau mau optimasi doang, walaupun hasilnya sedikit, juga sudah digambarkan di kesimpulan dari hasil yang masih kita dapatkan. Kayak misalkan di kesimpulan yang dari model BLSTM dengan optimasi Bayesian sedikit lebih unggul, masih gitu udah membuktikan tuh dengan dioptimasi sedikit lebih unggul pada akurasinya. Tapi kalau yang enggak kan nilainya berapa, yang pakai nilainya berapa sebenarnya udah ada. Cuma ya memang itu kecil. Iya, iya Pak. Kayak yang di apa namanya? Di sarannya ini kan penggunaan trial yang lebih banyak. Iya. Nanti ya kenapa hasilnya kecil ya bilang aja keterbatasan device dan itu nanti Mas Sigit tulis di sarannya ada kan ya? Kalau yang itu Nggak ada ya. belum sih Nah, Pak untuk device-nya. masukin ke hasil apa diskusi aja, diskusi hasil penelitian, tambahin di bab 4. Oh Jadi di bab 4 Pak. nah iya jadi untuk teman-teman yang lain juga sama pada saat eksperimentalnya mengalami kendala, keterbatasan perangkat, keterbatasan data gitu ya atau keterbatasan waktu itu ditulis di diskusi hasil penelitian ada di bab 4. Itu Di mana Pak? di 4 terakhir, di terakhir aja, di terakhir aja paling terakhir. di masuk di evaluasi Pak atau di luar? Di luar poin baru lagi 44. Oh berarti 44 ya Pak ya? Iya, jadi semuanya juga sama seperti itu. Kalau di Unsia memang tidak dicantumkan, tapi kalau kita ngeliat penelitian-penelitian Oh, khususnya penelitian luar yang memang dia dipublishnya di jurnal yang bereputasi gitu, mereka pasti akan bikin yang namanya satu poin itu diskusi hasil penelitian. Mereka akan ngutarain semua dari penelitian sudah mereka lakukan itu mereka mengalami kendala apa atau ternyata ada keuntungan atau keunggulan model apa yang mereka dapetin dan segala macam itu semuanya ditulis. Nah, jadi itu nanti untuk penjelasan kenapa hasil kamu seperti ini. Oh, sudah kita tuliskan di laporan penelitian kita di bagian diskusi hasil penelitian. Itu pembahasan kita yang memang akan jadi diskusi kita dan itu nanti untuk penelitian selanjutnya. ya Pak. Nah, masih gitu tuliskan tuh keterbatasan apa yang apa kenapa hasilnya seperti itu karena kenapa misalkan gitu ya ada kendala-kendala apa aja dituliskan semua di situ. Dan itu juga menjelaskan kenapa hasil penelitian Mas Sigit dapatnya segitu angka-angkanya. Oh ya Pak ya. Nah, ini paragraf Pak ya bentuknya. Boleh paragraf, boleh per poin silakan aja. Yang penting dituliskan di situ aja. Oh siap Pak. Berarti ini kendala dan temuan itu Pak ya. Betul. Oke siap Pokoknya Pak. yang termasuk semua kendala, temuan, terus kalau misalkan ada ternyata ya tadi ya termasuknya temuan juga ya. Kalau ada Iya. keunggulan model gitu ya. Terus kalau misalkan kayak ada anomali juga masuk ke semua ke situ. Ya kayak yang kayak Mas Iwan alami gitu. Kalau penelitiannya ternyata lah ini kok yang kita jagokan nggak menang gitu ya. Nah itu juga masuknya di diskusi hasil penelitian. Nah itu minggu lalu saya lupa nyampein sorry. Baru Siap, keingatan siap. setelah baca punya Mas Sigit. Karena memang pas saya baca, ini kok angkanya nggak signifikan optimasinya. Makanya saya mau nanya itu yang pertama tuh, optimasinya apa gitu. Ya, Iya. kalau kita mau ganti judul repot juga nih. Komparasi, ya semuanya BLSTM. Nggak ada model lain. Cuma BLSTM aja mau dituning. Tetap aja ya udahlah pakai optimasi aja. Cuma ya nanti dijelasin. Awal apa optimasinya cuma dapat segini karena kenapa gitu. Kalau misalkan perangkatnya atau sumber daya resource-nya lebih bagus, lebih proper ya mungkin hasilnya lebih tinggi. Iya, betul Pak. Nah, tulisan itu aja udah aman. Gitu aja masukan saya. Oh, siap Pak. Jadi ini ya Pak ya untuk penutup di kesimpulannya Pak ya. Yang Mm-mm. utama itu Pak. Kesimpulan sama tambah yang diskusi hasil penelitian Pak ya. Ya, itu aja. Dan setiap gambar-gambar dijelas ya keterangan Oh, gambarnya siap. kita nggak asal tulis di gambar apa gitu tapi ya ada kayak orang bisa langsung nebak oh ini dia hasil dari eksperimen ini dan gini-gini tanpa baca penjelasannya juga udah tahu dari judul gambarnya. Siap. Ada Oke, ceritanya ya Pak ya. iya abstrak ya. Nah, iya Pak.
Oke. Berapa kata total abstrak untuk bahasa Indonesia dulu aja? Bahasa Indonesia 196, Pak. 196. Oke, ideal. Iya. Minimal berapa ya, Pak? 150. 150 maksimal, Pak? 2,5. 2,5. Oh, masih aman berarti. Siaman. Saya pakai standar buat di jurnal ya. Nggak tahu standar Unsia berapa. Saya belum baca. Panduannya males baca panduannya. Terus seratus lima puluh sampai 2,5. untuk kata kunci itu alfabet ya, Pak ya? Alfabet, betul ya. Shortnya alfabet dan ditulisinnya ya pakai itu ya. Apa yang setiap huruf apa kata pertama di setiap karakter pertama di kata itu huruf besar, jangan huruf kecil. Jangan huruf kecil. Ini, ini Pak ya. Mm-mm. Kayak gini. Jadi optimizernya? Ini kata kunci itu lebih ke arah subjek dan objek penelitian kita. Kisah kesehatan mental. Itu dituliskan. Itu Oh, ya. nggak semuanya algoritma atau metode yang kita pakai itu. Dan Iya. jangan terlalu general, spesifik. Spesifik ke kalau orang ngetikin keyword ini penelitian kita kira-kira akan muncul gitu. Ya kayak kita bicara SEO lah. Ya, Pak. Berarti kalau Adam masih masuk ya, Pak? Adam sama Bayesian. Masih, terus kesehatan mentalnya dituliskan. Kata optimasi juga boleh dimasukkan. Mana ini? Berapa nih? Satu, dua, tiga. Nanti diurutkan alfabet ya. Diurutkan Iya, Pak. alfabet juga. Ini BLSTM-nya panjangan gini, Pak ya? Atau boleh singkatan, Pak? Tingkatan aja. Nah, saya masih ini juga, Pak, bingung untuk BLSTM itu singkatannya itu B strip LSTM atau langsung BLSTM ya, Pak ya, yang benar, Pak? Karena beberapa jurnal ada yang pakai strip, ada yang enggak itu, Pak. Nggak ada bakunya. Hmm, Nggak ada bakunya itu. berarti gini Kebanyakan sih, yang kebanyakan ini. BI, I-nya kecil, strip LSTM. B besar, Pak. Iya, B-nya besar. Oh, Kebanyakan gitu, I-nya kecil, LSTM. berarti gini, Pak ya, yang ini. Iya, begitu betul. Oh, Kebanyakan sih begitu semua. Ada lagi tuh kan yang CNN, BLSTM, GRU, iya, Pak, ada. ya kan? Tuh, itu yang Di ada grup, tuh di apa itu? jurnal bagus itu dari IEEE baru publish lagi tahun ini, tahun Big group, Pak. kemarin. Hah? Yang apa? Yang big group. Iya, GRU. Yang CNN, grup. BLSTM, GRU, Model for Arabic Cyberbullying Detection Iya, iya. Kayaknya from kemarin Text to dapat Insight. jurnalnya itu. Nah, ini mana nih? Copy link kalau mau di open-open. Ya kalau mau memperbarui ituan ya apa daftar pustakanya ya boleh tuh dimasukin. Iya, Pak. Iya. Mungkin. Terus ada juga yang udah automated loh pakai DNN hyperparameter apa hyperparameter optimization buat si BLSTM itu. Ketemu nggak itu jurnal itu kemarin? Belum, Pak. Hmm, dia deep neural network itu DNN. Oh, kayak mungkin apa namanya ini? Kata kuncinya yang ini saya nggak ke situ. Oh, kalau Mas Sigit nanti cari ulang kata kuncinya pakai ini saya copy Mas Sigit yang kata kunci dari mana nih ya? Nah, saya pakai kata kuncinya ini nih buat searching ya. Itu banyak keluar referensinya bagus-bagus. Tuh di chat. Tadi saya Nanti, searchingnya begitu. nanti saya cek di ini, Pak, di chat. Iya. Nanti kalau misalkan ada yang perlu diupdate untuk daftar pustakanya boleh lah tuh. Oh, siapa? Deh, ada yang mau tanyain? Itu sih untuk yang isi abstraknya sih, Pak. Kira-kira udah Isi pas abstraknya atau belum ya, Pak? udah. Terakhirnya doang yang tadi sama kayak kesimpulan kan kesimpulannya harus di ini lagi ya berarti nanti
yang masuk ke abstraksi juga harus diganti lagi. Oh iya Pak. Nah, itu kalau kayak abstrak masih gitu ada kata itu diharapkan membantu deteksi kesehatan mental masyarakat, tapi kalau di kesimpulannya nggak ada. Ya, Ya, karena kemarin saya bikinnya abstrak dulu sih Pak. alah. Kan kita Baru abstrak bikin. ngambil dari kesimpulan. Abstrak tuh belakangan aja bikinnya ya. Oh, berarti tinggal nambahin di kesimpulannya Pak ya. Iya, di abstraknya ada, di kesimpulan nggak ada kan mana nih dia dapat dari mana Siap. kata-kata ini. Disinergiin ya setiap semua yang kita tuliskan di situ jangan sampai ada ini dapat dari mana, ini kok ada di sini nggak ada. Bumerang buat kita kalau kayak gitu nanti. Dari Pak Said ada insight apa aja? Belum Pak. Oh, Belum ada respon, mungkin masih sibuk. Kemarin waktu ya, saya lempar di grup itu tanya sama Pak Riyad itu kan saya lempar juga di ini sama Pak Sahid di grup. hmm, Cuma belum ada respon. hmm, oke oke oke, Jadi untuk apa ininya apa namanya laporannya belum ada feedback. oke. Masih suci juga Pak yang di draft. Astaga. Oh, saya malas nulisinnya pas mau bimbingan aja. Yang penting saya udah baca. Kepada masih kita baca kan udah enak. Soalnya kalau lagi ngebacanya pakai HP, ngeditnya susah. Bener Pak. Di PR-nya saya di ini Pak ya di alur penelitian Halo, rubah. ini sama terus Setiap gambar yang di gambar caption gambar ya, kasih keterangannya yang bener lah, yang jelas gitu ya. Nggak dan Pak. asal nggak asal keterangan gambar doang gitu. Keterangan Terus gambar, alur, sama di penutup Pak ya. kesimpulan, ya di Sama penutup yang kesimpulan. analisis apa ya di diskusi ya. Tambahin, betul, Ada di di bab Pak. empatnya. Oh, Udah itu siap Pak. aja. Siap. Mungkin itu dulu sih Pak. Saya nanti di bimbingan selanjutnya Insya Allah secepatnya Pak. Oke, sip. Insya Allah minggu Siap. depan ada lagi lah. Kalian Ya, izin. thank you. Next, setelah Mas Sigit, siapa Izin lagi? Pak, izin Pak, saya Pak. Oke, Mas Gusti. Ayo. Jadi di bimbingan oleh pembimbing dosen pertama, sebenarnya sudah menyelesaikan sampai kesimpulan Pak. Sip. Tinggal ini aja evaluasi Banyak. aja Pak. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya nih banyak banget ininya. Yang mana ya filenya ya? Yang Mas Gusti Oh iya, yang update. revisi 7, terakhir revisi Langsung. 7 Pak. Ini banyak banget filenya. Yes. Ntar lagi buka dulu. Di WhatsApp dengan integrasi dengan metode prediksi dan forest melalui. Oke. Fit. Coba Mas Sigit buka deh di share screen udah ya. Udah ya. Siap. Ya, kita mulai dari mana Pak ya? Apa-apa. Saya langsung ke yang poin-poin saya highlight aja kemarin. Nah, Oke. untuk yang di rumusan masalah, oke, rumusan masalah itu di nomor Rumusan 3. masalah. Rumusan masalah, terus rumusan masalah nomor 3. Nah, itu. Nah, itu masalah yang mau diangkat. Maksudnya itu, nomor 3 itu. Itu atau itu batasan atau ruang lingkup penelitian kita atau masalah sih? Ini rumusan masalahnya Pak. Untuk mengevaluasi kinerja AI untuk identifikasi saham Saham, record pada di saham. tanggal sekian, Pak. Mm-mm. Selama periode 15 November hingga 14 dari 2019 sampai 2024 kan ya. Iya, betul. Kalau dari Pak Ahmadnya itu Soalnya di mak- penelitian sebelumnya tidak mm, mencakup, ya, tidak mencakup tanggal sekian. mm, Gimana, Pak? ya. Jadi yang mau saya tanyakan ini, jadi ini kalau emang benar ya nggak apa-apa dimasukkan, tapi kalau misalkan butuh disesuaikan, sih kayaknya pindah ke batasan ya. Soalnya di batasan juga ada tuh di batasan nomor 2, Oke. Iya, betul. ya kan? Betul. Nah, kalau dari Mas Gusti sendiri, Mm-mm.
Masalah yang mau diangkat tanpa melihat, coba jangan di Mas Gusti juga jangan ngelihat rumusan masalahnya deh. Coba ke latar belakang aja. Pointernya dipindahin aja atau halamannya Oke. dipindahkan kemana gitu. Ya, oke. Pindah ke latar belakang. Nah, coba Mas Gusti coba sebutkan atau identifikasi penelitian Mas Gusti ini mau menyelesaikan masalah apa aja. Ya, yang pertama itu mengevaluasi apakah integrasi random forest ke SVM itu dapat meningkatkan performa AI SVM ya. Sorry, apa? Lalu yang Bentar. kedua, predictive model dari SVM ya, Pak. Oke, yang pertama tadi apa? Yang pertama itu mengevaluasi Mm-mm, integrasi random forest mm-mm, dalam optimasi mm-mm, model prediktif SVM dalam mengidentifikasi breakout sahamnya, Pak. Terus yang Yang kedua? pertama itu. Mm, Yang kedua, mengevaluasi apakah integrasi data fundamental dalam dataset fitur dalam pelatihan SVM-nya dapat meningkatkan performa dari identifikasi breakout-nya, Pak. Dua itu aja. Sebenarnya itu poin utamanya di situ sih, Pak. Nah, Dua itu. terus ke rumusan masalahnya lagi. Terus nomor tiga itu mau ngapain? Itu kan target datanya ya, Iya, sumber data kita yang mau iya, kita olah kan ya, betul. bener kan? Ini tambahan aja sih, Pak, sebenarnya, Pak. Kayaknya sih nggak usah sih, kan udah ada di situ. Yang Oke, dataset yang apa, yang kita mau apa dataset kita sebagai sumber data kita yang mau kita analisis disebutkan di dalam batasan masalah atau ruang lingkup penelitiannya. siap, siap, siap. Nah, kayak gitu sih. Oke, terus bab duanya, Bab pendekatan 2. penelitiannya. Oke, Oke. Kalau di metode penelitian yang Mas Gusti pakai kan pakai SEMA ya, iya, betul. bener kan ya? SEMA. Ada berapa langkah tuh? 5 langkah ya, Iya, bener kan ya? 5 langkah. Nah, di bab duanya itu, Mas Gusti ceritain apa tuh? di bab 2-nya lebih ke arah referensinya sih, Pak. Karena Sampel, referensinya aja. ya, sampel acuannya dari mana, lalu explore. Nanti Hmm, di explore nih isinya bakal seperti apa. hmm, Nah, nanti kan di explore kita akan mengeksplorasi data fundamental juga. hmm. Lalu kita juga melihat di penelitian sebelumnya kan bahwa EPS sama laba bersih itu berpengaruh signifikan terhadap kenaikan harga saham gitu, Pak. Oke, Selanjutnya labeling breakout di penelitiannya MD Ansari itu label breakoutnya ditentukan berdasarkan 10 hari terakhir. Nah, referensinya dari situ sih, Pak. oke. Referensi-referensinya. Terus bedanya yang Mas Gusti tuliskan di bab 2 dengan bab 3 apa tuh? Ini lebih implementasinya sih. Apa yang dilakukan di penelitiannya? Betul, implementasi Oke, metode yang dijabarkan di bab 2. oke. Bab tiganya udah, next ke bab empatnya di hasilnya. Ada poin Iya, pembahasan tuh ya. Ada poin pembahasan. Nah, coba Mas Sigit jelaskan pembahasan ini isinya apa ini? sebenarnya saya ganti sih, Pak. Oh, diganti. Saya ganti judulnya. Ya, diskusi hasil penelitian. Oh, diganti Soalnya juga. lebih Iya, pas diskusi hasil sama. Wah, putus-putus ya. penelitian sih, Pak, sesuai Iya, apa tadi eh, putus-putus punya Mas Gusti? Sinyalnya atau sinyal saya? Ini juga masih stuck nih, apa sesuai share yang screen-nya. bilang. Hilang-hilang sinyalnya. Udah lancar. Mas Gusti lagi share screen yang poin mana nih? Di saya masih stuck di bab 3, 322. Cek sound. Halo. Wah, kayaknya ngelek nih. Suara saya yang di lain aman kan ya? Aman, Wah, Pak, aman. ngelek Mas Gusti Halo. jaringan ya. Halo, Ya, halo, halo. ya. Oh ya, kedengaran. Kalau sambil share screen langsung ngelek kayaknya.
Cek sound 1 2 3. Aman. Oke. Oke, aman ya. Diskusi hasil penelitian bab 3. Oke. Coba apa tuh? Hasilnya gimana? Yang dituliskan apa Ya, aja sih? Ada. ya intinya Hmm? eh, kalau berdasarkan penelitian sebelumnya kan hanya menggunakan data teknikal dan itu kurang bagus performanya ketika dites di penelitiannya saya. Nah, Hmm. saat saya mengintegrasikan data fundamental, Hmm. dia presisi indikator precisionnya itu meningkat 10%, Pak, Di mana tuh? Dijelaskan ya. di bagian diskusi, Pak. Kok nggak lihat saya meningkat 10% itu? Ada peningkatan sekian sekian sekian. Oh iya, itu harus saya ini jabarkan ya. Ih, seperti yang Peningkatan saya sampaikan sekian ya, kalau ada persen. apa yang harus kita tuliskan tuh jangan disimpan buat sendiri, ntar orang nggak tahu. Siap-siap. Ditulisin ya. Eh, Ya, lalu terus next. Hmm. untuk yang random forest ini sayangnya tidak sesuai ekspektasi, Pak. Hmm. Awalnya ekspektasinya itu bakal lebih tinggi presisinya dibandingkan hanya menggunakan data fundamental gitu. Tapi ternyata malah mengurangi presisinya. Yang awalnya 18% bila menggunakan data fundamental jadi 13%. Hmm. Nggak ada Nah itu juga tuh di sini tuh ya. ya, Eh, tambahin. siap. Oke. Nah, Mas Sigit kayak gini ya tadi ya, yang saya maksud itu. Jadi nggak nggak apa penelitian kita nih nggak dapat hasil gini 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 kita tulisin hasilnya tapi nggak ada cerita hasilnya itu kenapa dapat segitu. Nah kalau ini kan diceritain kan, walaupun tadi ada yang masih kurang tuh, tinggal yang penting udah Ya ada betul. ceritanya nih. Oke, terus kendala recall yang rendah ini kenapa ini? Iya, jadi semua model yang diuji dari 3 senario, Hmm. gambarnya di sini, sebentar. Ya, dari senario ini, tiga-tiganya recall-nya rendah, Pak. Hmm. Coba Nah, balik itu balik lagi ke situ. Bentar, Mas Robi. Iya balik lagi ke yang tadi, balik lagi ke yang apa? ke yang mana? Yang recall rendah, Next-nya. keterangan yang Ya, diskusi. Nah, coba ke ya, bawah, ke atas dikit lah. Nah, semua model memiliki recall yang rendah, menunjukkan bahwa model kesulitan mendeteksi blackout yang sebenarnya bagusnya seperti yang ditunjukkan pada gambar sekian, merujuk ke gambar ono, biar orang nanti ngelihat ini, oh dari gambar itu. Kayak tadi kan Mas Gusti ngejelasin ke saya kayak gitu kan? ya, betul. Nah, Gitu. yang ditunjukkan pada gambar sekian-sekian. Oke, siap. Nah, kan jadi enak ngelihatnya, ngebacanya jadi kita ada referensinya nih. Oke, lanjut ceritain Oke, lagi. ya. Nah, eh recall yang rendah itu Oke. ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama karena labeling breakout yang terlalu ketat, yang Hah? mana itu rentang waktunya terbatas hanya 10 hari terakhir. Lalu, eh, karena labeling breakout yang ketat itu menghasilkan ini Pak, kriteria yang terlalu spesifik. Jadi ada beberapa breakout yang terlewatkan oleh model SVM-nya. Seperti itu Pak. Lalu untuk selanjutnya, Eh, untuk potensi penggunaan data tambahan ini, untuk mengatasi kendala recall yang rendah itu bisa dipertimbangkan untuk menambahkan mm-mm, sentimen pasar, Pak. betul. Sentimen pasar dari berita atau media sosial. Ya, Lalu analisis volume perdagangan berdasarkan sentimen. Itu sih Pak 2 poinnya, Pak. iya, oke itu. Oke, masuk seperti itu. Betul. Oke, kesimpulan. Untuk kesimpulan berikut, Pak. Oke, ini sebelum menjelaskan, jawaban dari masalah yang pertama yang mana nih? Yang Yang ini, mana? Pak, Oke, itu dari ngejawab ya. rumusan utama. Ya, betul. Ntar, saya buka punya Mas Sigitnya dulu. Rumusan masalah untuk yang pertama kan masalahnya kalau dituliskan sejauh mana data fundamental perusahaan dapat meningkatkan akurasi model SVM dalam identifikasi saham breakout. Nah, ini ada nggak jawabannya? Ya, udah, Pak. Di Meningkat statement menjadi yang ini, Pak. 0,18. Oke, sip. Terus penggunaan prediksi tren jangka panjang dengan algoritma random forest sebagai fitur tambahan
Belum diketahui seberapa efektifnya dalam meningkatkan performa model SVM. Jawabannya di Ya, di statement yang ini. berapa banyak efektivitasnya. Malah turun ya. Turun dia. Oke, berarti itu jadi temuan ya. Betul. Itu dijelasin nggak yang tadi Iya, di diskusi hasil penelitian? dijelasin. Oke, Mengindikasikan ada noise, Pak. oke, sip. Terjadi noise. Betul. Menunjukkan bahwa pengayaan data dengan penampilan kesalahan dan peningkatan progresnya namun dapat meningkatkan. Namun kombinasi dengan random forest membutuhkan eksplorasi lebih lanjut. Bilang aja nggak cocok. Bilang nggak cocok ya. Iya tuh yang di bawahnya itu tuh. Nggak, membutuhkan eksplorasi lebih lanjut. Tadi kan Mas Sigit ngejelasin di atas tuh ada tuh kan penjelasannya. Siap. Nah itu sampaikan juga di situ. Kenapa jadi eh terlalu saya yang ngomong yang di bawah tuh yang secara keseluruhan bukan yang itu. Oh ya, Eh, sebentar. Oke, kalau yang di bawahnya pengen butuh eksplorasi lebih lanjut ya kita dulu apa jelasin di situ nggak cocoknya kenapa gitu. Kenapa kendala-kendalanya. Yang di bawah berarti nggak usah dirubah. Oke, siap, siap, siap. Ya, yang bawah nggak usah dirubah, tapi yang di atas itu yang Mas Sigit udah highlight. Nah, itu tinggal dijelaskan nggak cocok atau tidak kompatibel atau tidak gimana gitu. Nah, Siap. terus harus harus gimana dan kenapa? Pertamanya kenapa dulu nih dia sampai drop begini gitu, ya kan? Terus itu kan sudah Oke. dijelaskan sama Mas Sigit di diskusi hasil penelitiannya. Yap. Nah, bawahnya tuh tinggal bilang tuh yang di paling terakhir ya butuh eksplorasi lebih lanjut ya gimana gimana bla bla blanya lah eksplorasi lebih lanjut itu seperti apa. Atau bisa ditaruh di saran juga boleh aja. Oke. Siap, siap, siap. Sama poinnya paling betulin ya, itu kan bab 5 itu poinnya masih 4141 ya. Sebenarnya eksplorasi lebih lanjutnya gini sih Pak. Jadi di Hmm, fitur Random Forest yang digunakan saya saat hmm, itu menggunakan fitur 1 dan 0. Sedangkan Random Forest itu juga bisa menghasilkan output confidence index yang ya berupa persentase. Nah, di hasil apa diskusi hasil penelitiannya Mas Sigit bilang nggak itu? udah ada Pak. Tadi ada kayaknya tuh. Nah, itu tuh. Nah, Ya, confidence index. ya udah Nah, dibilang udah aman, oke. Siap, berarti nggak perlu ya. nggak perlu. Atau Oke. kalau mau merujuk atau kalau misalkan jadi kalau kita misalkan nggak mau banyak ngejelasin berulang-ulang di setiap tulisan kita tinggal referensiin ke poin yang mana atau penjelasan yang mana kayak gitu aja. Oh ya, Gitu. oke. Misalkan di penjelasan sebelumnya pada bagian ini atau di poin ini, ya gituin aja. Kalau kita mau sepil lagi di situ ya boleh juga. Tapi kalau kita nggak mau nulis berulang-ulang kali kan gitu, ngapain juga nulis berulang-ulang kali? Kita tinggal sebutkan aja berdasarkan penjelasan sebelumnya pada bagian diskusi hasil penelitian gini 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 menyebutkan gini ya udah itu aja. Oke. Udah bagus. Tadi masukan saya yang mana ya? Hmm, Saya lupa kebanyakan. Bab satu ya, doang tadi ya kalau nggak salah ya. Sama yang lain-lain pun penjelasan lebih lanjut doang. betul Pak. Di bab 4, bab berapa tadi? Bab satu itu di rumusan masalah. Iya, bab 1 rumusan masalahnya. Rumusan masalah. Yang itu berarti nanti akan berpengaruh juga ke bagian tujuan Kesimpulan. penelitiannya. Oh, tujuannya ya. Oke. Tujuannya sebenarnya bagus, tapi ada tiga gini. Ini ada yang satu tujuan gak sih? Maksudnya dua poin ini sebenarnya ada satu doang gitu. Kayak misalkan analisis pengaruh sama evaluasi performa itu sama atau enggak sih? Analisis pengaruh evaluasi performa. Sepertinya beda Pak ya. Beda ya. Di bayangan saya nih yang awam nih evaluasi performa tuh kayak ada angkanya gitu Pak. Bener gak sih? Kalau pengaruh Kalau pengaruh itu mengidentifikasi apakah penambahan fitur tertentu itu benar-benar pengaruh signifikan atau enggak terhadap model SVM gitu Pak. berhubungan sama angka juga nggak? Hmm, ya sih. Iya Pak. Saya cuma nanya doang ya. Nanti masih kita baca lagi aja. Kalau Siap, siap, kalau siap. emang ternyata dia beda dan memang hipotesa tujuan penelitian itu kan hipotesa ya, rancangan jawaban atau Betul. cita-cita jawabannya ya. Kalau emang ada dan ternyata ada di kesimpulannya, realisasinya ada Hmm. nggak masalah. Tapi kalau nggak ada ya coba sesuaikan lagi. Itu tiga itu di realisasinya atau di kesimpulannya ada semua nggak? Ada Pak. Ada semua ya. Ya, ada semua. Ya udah.
Nanti dibaca-baca ulang lagi aja, biar biar enak aja gitu. Sampai enak Siap, dibacanya gitu ya. siap. Oke, ada lagi yang mau tanyain? Itu saja sih, Pak. Oke, Oke, terima sip, kasih, thank Pak. you. Yuk, setelah Mas Gusti siapa nih? Pengunjung ketiga siapa? Pengunjung ketiga. Saya kayaknya, Pak. Enak aja ente. Ente baru datang ente. Wah, udah dari tadi, Pak, jam 7 malah. Oh, belum Buka, belum dibuka. dibuka, saya udah Belum di sini. buka jam 7. Belum saya buka juga. Bukan saya create juga itu sessionnya di LMS. Iya, Dadakan. Ya udah kalau mau masih one duluan mah bebas aja. baik, Pak. Saya mulai share screen aja atau gimana, Pak? Share screen aja. Share screen aja, bentar ya, Pak ya. Up. Saya masuk, Pak. Udah muncul ya? Muncul, muncul. Ini muncul si collabnya. Iya. Iya, Ah, lagi puyeng, Pak. Bentar ya. Oke. Kayaknya saya udah menemukan judul yang mungkin cocok, Pak. apa? Perbandingan performa model BERT, Logistic Regression, SVM, dan Naive Bayes dalam deteksi berita palsu. Itu kayaknya diskusi kita minggu lalu ya. Iya, Jadi diganti. kayaknya ganti aja, Pak. Kata Pak Said ganti nggak? Belum Ter- ketemu, Pak. Belum ketemu Pak oh, Sahid. ya udah pokoknya judul mah tergantung pembimbing pertama ya. Saya nggak berani bilang ganti atau enggaknya. Ya, ya, ya. Ini nanti saya coba diskusikan ke Pak Syahid. Oke. Kemudian untuk pendahuluan, Nggak ada masalah kecuali saya langsung to the point aja yang batasan masalah itu nomor 5 kenapa dibiruin? ini Kenapa emang dia? bukan. Ini yang pertama, Pak Syahid Hmm, meminta kalau waktunya cukup, coba di prototype hmm. Gradio gitu. Nah, ini kemarin kan Natal tahun baru ya Pak ya. Kalau di saya kan beda dengan orang kebanyakan. Kalau orang kebanyakan liburan saya kerja. Iya, Terus ngerti, ngerti. baru nyiapin ini baru saya coba siapkan. Baru saya Oke. coba siapkan, tapi semakin di ini kok apa Google Colab saya makin Makin berantakan keren. gitu. Jadi Iyalah. jadi itu eh, mungkin saya pending dulu. Oke, Mungkin saya udah. pending dulu. Nah, makanya saya biruin itu karena itu sih Pak. Oke, Utama berarti karena berarti pertanyaan saya terjawab beres. Oke, langsung landasan landasan ini bab bab 2 ya. 2. Ini banyak banget ini ngapain ini terus ada flowchart penelitian segala itu bantai aja nomor 27, 26. Nggak butuh itu, 27, Oh, 25. ini nggak usah Pak. Nggak usah. Oh, ya saya biruin lah. 27, 26, 25 nggak perlu ya. Ini nih, Saya kan saya kan, kan saya kan, saya kan mahasiswa Unsia yang ikut pedoman Pak. ah, masalahnya di Oke. poin 16 juga. Oh, 1.6. Oh ya, Ah, udah ah, ada ya. 1.6. Ini jadinya metode penelitiannya apa? Mau pakai eksperimental sendiri atau pakai Eksperimen. framework atau metode yang sudah orang buat gitu? Atau gimana? Eksperimental, Pak. Nggak diceritain. Nah, saya ceritanya di sini malah, Pak. Jenis penelitian. Mm-mm. 21. Oke, nanti juga dibilang di W16-nya dulu. Karena Oh, di 16-nya nggak ngomong itu, langsung sebagai berikut gitu. Itu mah oh langkah-langkah begitu. penelitian. Kalau ini di copy ke sini, Bab 2-nya dirubah jadi penjelasan itu. oh Lebih ya, bagus kayak gitu. nah ini coba saya copy dulu. Dibiruin dulu lah, Pak. Ya, hijau juga nggak apa-apa. Ya ini juga nanti ya, Pak ya. Nah, jadi gini aja, 16 tinggal Mas Iwan tinggal nyebutin doang atau tinggal mention-mention aja metode penelitiannya atau langkah yang dilakuin ini mau seperti apa. Kalau mau pakai framework atau metode atau algoritma tertentu ya tinggal bilang nanti dijelasin di bab 2 Oh, tuh. Atau detailnya tuh di bab 2 gitu ya. ini. Termasuk alur penelitiannya. Ini kan nggak ada alurnya. Oh, Ya, alurnya nggak ada. Nggak ngeliat-ngeliat.
ada tahapnya nih di prosedur gitu kan. Nggak ada gambarnya malah nyeritain gambar flowchart penelitian. Iya, saya kira pakai itu. Ya flowchart Soalnya, penelitiannya begini tapi masa iya masa sekuensial semua? Nggak ada kalau misalkan uji cobanya gagal atau gimana gitu atau ada cabangnya kemana kayak ya tadi punya Mas Sigit ada, punya Mas Gusti ada. Ini lurus aja gitu lempeng. Bener oh, begitu? Bener begitu nggak langkah penelitiannya? kalau coba saya jelaskan ya Pak, secara awam ya. Eh, Yang ini kan input dataset. mm-mm. Dari input dataset ini processing seperti cleaning dan lain sebagainya gitu kan. Nggak ada kegagalan di situ. Kegagalan kalau cleaning dulu sih kalau pas implementasinya sih pernah ada kegagalan sih Pak. Nah, kalau gagal ngapain? Di 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 ini di 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 tuning. Maksudnya Nah, ada yang diperbaiki gitu. kok makanya di situ kok alurnya lurus-lurus lempeng aja nggak sesuai dengan Oh. penelitian gitu. Karena kalau saya Berarti aja pengalaman nah, itu sempurna banget kalau Mas Iwan. Nah itu dia yang saya mau bilang. Saya aja kadang-kadang penelitian itu ada, oh ini kalau gagal nah berarti saya harus ngelakuin apa gitu kan? Atau ada tindakan alternatif lainnya gitu. Kayaknya kalau tegak lurus begini ya berarti semuanya bener-bener aja. berarti ini memang boleh bercabang Pak flowchart. Boleh. Oh, saya kira ini nggak boleh bercabang. Yang boleh bercabang itu yang bentuk itu, bentuk Hati doang yang boleh bercabang. bentuk layang-layang tapi yang itu loh. Enggak maksudnya misalkan pada saat pre-processing apakah processingnya berhasil atau gagal gitu kan cabangnya seperti itu decisionnya ya kalau misalkan berhasil kan lanjut ke training tapi kalau gagal ada langkah apa yang dilakukan langsung ke tentunya kalau misalkan tuning berarti Oh ngelakuin iya, step ya, pre-processing oh, lagi. oh iya paham Pak, Kayak paham. kayak Paham. gitulah. Decisionnya di antara preparation dan training. Betul. Kemudian trainingnya juga ada decision lagi nggak apa-apa ya berarti Ya ya. nggak apa-apa. Baru evaluasi dan analisis. Mm-mm. Oke, baik Pak. Karena kayaknya nggak mungkin semua penelitian itu nggak ada masalah. Kalau kayak gitu kan ngelihatnya nggak ada masalah sama sekali tuh yang dilakukan sama si Iwan tuh. Oh iya Pak, baik Pak. Baik Eh, ya, saya ganti ini nanti Pak. eh, ini bab tiganya, bab dua gitu ya. Jadi bab dua ngejelasin yang bab masih one mention di bab satu apa bab satu terus poin 16 pakai eksperimental sendiri buat nguji gini 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 dengan tahapan penelitian yang nanti masih one rancang seperti yang dituliskan atau digambarkan di bab 2 bagian langkah penelitian ya jangan bilang flowchart penelitian langkah atau alur penelitian gitu ya. Oh, Itu baik Pak, baik Pak. langkah atau alur penelitian. Nah, terus nanti bab tiganya real atau realisasi apa aja yang dilakuin Mas Iwan di langkah penelitian. Kayak misalkan pada saat dataset yang digunakan gini gini gini. Terus di bagian preprocessing, apa yang Mas Iwan lakukan di preprocessing? Nah, itu kan nggak ada semua tuh. Jadi bab tiganya sama bab duanya nggak nyambung. Oh iya, iya. Gitu. Reprocessing saya taruh di ini Pak, di pipeline implementasi 34. Gini aja poin-poin di bab 3 ikutin langkah atau alur penelitian Mas Iwan yang Mas Iwan buat di bab 2. Dua. Atau Hmm. kalau mau dibalik, Mas Iwan eksperimentalnya dulu, terus bab duanya langkah atau alur penelitiannya nyesuaiin apa yang Mas Iwan lakukan. Tadi itu contohnya punya Mas Sigit, Oh iya, iya. Ya, Pak, baik Pak, baik Pak. ya biar nyambung. Oh iya, iya, iya. Paham, paham, paham. Apa ya? Nah, Iya, terus ini untuk setiap apa yang dilakukan, hasilnya ceritain di bab 4. oh iya. Ini bab empatnya terlalu sederhana sih kayaknya. Wih, makanya nggak ada ruang pembahasan dan nggak tahu juga ini hasil dari mana, berdasarkan apa dapat hasil seperti itu, langkah dapetin hasilnya juga nggak tahu ini kan, Oh iya, nggak Pak. ada penjelasannya juga. Nah, gitu. Tapi bab limanya banyak gitu. Bingung juga ini orang dapetin hasil gini dari mana ini. Iya, iya, Pak, ya. Harusnya kan diceritain dulu di bab 4, baru kita tarik semuanya atau kita rangkum di bab 5. Iya, Pak. Baik. Oke ya. Berarti Dan bab bab empatnya hmm, ini masih perlu. Ini bab empatnya ini berarti eh dua sebagai tiga empatnya, dua tiga empatnya tuh banyak banget PR-nya.
Iya, iya Pak. Berarti bab 4 ini saya fokus di bab 4 dulu Pak. Karena bab 4 Hmm, saya bingung soalnya. iya gimana? Bab 4 ini berarti nanti kalau misalnya saya nyeritain hasil pengukurannya itu nggak apa-apa saya screenshot dari ini ya Pak ya. Dari eksperimen saya ya Pak. Iya, screenshot aja, terus tinggal bilang itu hasil itu didapatkan dengan cara seperti apa, dan hasil itu menunjukkan hasil yang gimana, kayak gitu aja. Oh ya baik Pak. Baik Pak. Oke ya. Iya, Terus kesimpulannya nanti deh kalau udah beres itu tuh 2 3 4 baik ya Pak. baru narik kesimpulan lah ya. Iya, iya Pak. Tapi Oh. kalau prediksi Bapak kira-kira kalau 4 kali bimbingan lagi bisa selesai nggak Pak? Kalau sendirinya eksperimental udah kelar, ya harusnya Hmm. selesai. Ya, oke, Dua oke, kali Pak. juga harusnya selesai. Kayak Mas Sigit aja paling tinggal 1 kali lagi. Mas Gusti juga tinggal 1 kali lagi udah kelar. Oh, oke, Pak. Itu. Ya, ya. Nah, dirapihin bener. Pokoknya susunnya tadi ya. Kalau untuk kayak metode tuh, Mas Iwan cuma ceritain doang metodenya apa di bab 1, mention-mention doang. Mm-mm. Penjelasannya ada di bab 2, realisasi setiap langkah atau tindakan atau aktivitas yang dilakukan dalam penelitiannya itu di bab 3, hasilnya bab 4. Oh ya, baik Pak, baik Pak. Hmm. Tuliskan semua yang kita alami atau kita lakukan dan apa yang ada dalam pikiran kita jangan disimpan buat diri sendiri. Itu aja ya pesannya. Iya, Pak. Kebanyakan kayak gitu tuh yang di teman-teman mahasiswa tuh. Kalau nggak ditanyain nggak dijelasin karena nggak ada di tulisannya makanya ditanyain. Hmm. Nah, itu ini ya, ini kan saya curhat, numpang curhat nih Pak. Ya, Ini kan saya tiap tiap buka Google Colab itu tiap eh, saya jalanin ya itu pasti muncul masalah baru. Terus kadang juga hasil hasil penelitiannya juga berubah-ubah. Tapi berubah-ubahnya nggak berubah secara apa ya? Maksudnya akurasinya memang berubah, tapi hmm, garis besarnya tetap jagoan saya kalah itu tetap Pak. hmm. Jagoan saya kalah itu tetap dan SVM tetap menang, tapi nilainya berubah-ubah gitu Pak. Oke, Nah, itu pertama langsung saya jawab. Rasio data training sama testingnya mana? data training sama testing. Lab ini nih Pak. Nah, sebentar. Ya ini kan dulu dulu sempat ada masalah itu ya, waktu sama Pak Syahid. Eh, Jadi sebelumnya itu ini splitnya jumlah itu. data training Oh segini, ini udah jumlah ada dah. data testing Iya iya ini. iya. Nah, Dua kemudian nah puluh. ini nggak imbang Pak. Nah, ini nggak imbang. Jumlah work pada data training segini, ini terus kalau testingnya juga nggak imbang, makanya itu saya imbangin setelah di balancing jadi segini. Heeh. Setelah balancing jadi segini dan habis segini dan saya jalankan bisa dapat dapat angka angka yang terakhir tadi itu yang saya saya taruh di situ. Nah, ini tadi saya jalanin error lagi nih. Kambing ini memang. Nah, begitu Pak ceritanya Pak. Jadi apa saya menunggu yang terakhir betul-betul terakhir kemudian saya post. Maksudnya saya Tunggu terakhir aja. tunggu terakhir. Tunggu Berarti terakhir aja. Nanti oh Mas ya. Iwan tinggal ceritakan dapat hasil itu Mas Iwan udah running berapa kali. Waduh, lupa Ya, seperti. harusnya setiap hasil running di capture, dokumentasiin. Oh iya sempat saya capture Pak, sempat saya Oh, capture. gitu aja. Nanti Sempat itu saya bisa capture. diceritain. Ya bilang aja 10 kali atau 20 kali itulah ya. Ya bilang aja kayak gitu nggak apa-apa. Ya. Ya soalnya kan kemarin sempat kemarin mana ya? Mana? Nah, kemarin sempat 99,6, 99,5 terus 99, berapa Ini lagi. beda lagi sama yang minggu lalu ini. Iya, makanya Pak itu yang saya pusing itu tiap tiap saya jalanin kok selalu Pinjam selalu jasa berbeda gitu. Ya, ya, ya itu sama saya kira apa ya? kabel. Mau saya bikin ini, mau saya Kabel bikin casan yang merah. penelitian terbaru Eh, kenapa beda-beda malah mau saya bikin. malah mau dibikin lagi. Ya, itu bikin penelitian baru lagi. Gak kelar-kelar penelitian yang ini. Ya Itu intinya itu lah, itu Pak. nanti aja buat lanjutin kalau mau bikin penelitian lagi. Kelar di sini dulu aja penelitian sama Siwan buat TA dulu. Ya ini ini yang pertama banget itu berapa ya ini ya?
berapa? Ini SVM. Ini ber. Nah, yang pertama Tambah yang sekali merah. itu 99,69. Nah, berbeda kan Pak sama yang ini. Tuh, langsung turun 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 terus Pak. Itu kan yang minggu lalu Iya. nyerempet. Ya itu Iya. ya makanya itu lah. Hasil terakhir aja yang Mas Iwan tulis di situ lah Oh ya baik Pak. daripada Baik Pak. ntar beda-beda lagi. Iya baik Pak. Udah kelarin itu Tapi dulu aja. tapi nanti pas pas apa Yang mana? waktu sidang itu nggak Sidang. disuruh running kan Pak ya? Enggak kalau lama ya enggak lah. Iya. Soalnya Jadi ini makanya aja. Mas Iwan itu tulisin hasil terakhir aja dan ceritain tuh hasil terakhir setelah Mas Iwan melakukan berapa kali running kayak gitu. Terus ini juga tadi saya catat apa waktu runningnya itu untuk BERT aja memakan waktu 32 menit. Set. Masa mau sidang suruh running ya gitu ya Nggak ada yang habis mau. Saya juga nggak bacaannya. akan minta orang running begitu saya nggak pernah saya pokoknya ya hasil running dia mana gitu dan itu dapat berapa Oh, kali uji coba dia atau berapa kali oh, ngeran dia dapat angka segitu. oh ya ya baik Pak. Nah, nanti Mas Iwan bilangnya kayak gitu dan itu nanti dimunculkan di bagian diskusi hasil penelitian ya. Iya baik Pak baik Nah, Pak. kayak tadi teman-teman yang udah sampaikan tuh. Itu semuanya Iya tuh selain Mas Iwan atau ya ini untuk semuanya lah ya. Wajib tuh bikin diskusi hasil penelitian di bab 4 lah. bab 4 diskusi hasil penelitian. Oke Hmm. baik Pak. Wes, rapiin dulu Ya bab 2 3 4 ya. baik Pak baik Pak. Terima kasih ya Pak ya. Oke, thank you. Saya nunggu Pak Syahid juga. Ya, kejar aja pas itu spam biar pusing dia. Ya, baik Pak. Eh, Makasih Pak. oke. Next siapa? Pak izin, Pak. Mas Robi. Ayo, ntar lu saya buka dokumen Mas Robi dulu mana ya. Baru saya submit Oh, barusan. di Siakat, yang siakat. link ya di Siakat yang di sini nggak ada ya. Saya nggak ngecek-ngecek Siakat lagi. Nggak isi di sini deh. Nih, nanti Gimana? biar saya di chat nih, di chat Zoom saya tulis. Nah, biar saya bisa lihat. Saya jarang ngecek Siakat juga. Nah, ini kan Ya, teman-teman siap. yang lain update semua di situ tuh link drive-nya. Nah, saya nggak belum punya dokumennya Mas Robi berarti. Saya ngeliat dari punya Mas Robi aja deh. Saya scan dulu, Pak ya. Di judulnya apa sih? Coba lihat. Wait, Pak. Ini Nge-lag layarnya. masih blank ya, Pak ya? Masih bab 11 ini. Poin 11. Kasih akad juga deh. Nggak bisa bisa udah kebakar segini. Muncul nggak, Pak? Masih poin 11. Masih poin terus satu. Muncul ya, harusnya muncul ya. Nah, ini baru judul tuh. Ini Pak judul saya, Pak. Pembimbing utamanya siapa sih? Pak Ihwani, Pak. Hmm, Pak Ihwani. Beliau lagi sibuk kayaknya. judulnya agak kebalik-kebalik nih. Kalau metode Chris DM emang nggak harus diimplementasiin lagi, tapi algoritma yang implementasi. Nah, Oke. baru cara implementasi pakai metode apa gitu. Ini gimana Pak? Lebih enak itu ada. Oh, implementasi algoritma deep learning. Kalau saran saya judulnya prediksi harga saham menggunakan algoritma deep learning JRU dengan metode QSDM. Udah gitu aja. Kebalik doang. Daftar tugas akhir. Mana tuh? Robi Mugi Akbar. Bimbingan sama saya baru 2 kali ya. Iya, Pak. Amin yang ketiga ya. Iya. 3 Januari. Oh ini juga baru 2 kali nih. Baru dua kali. Yang ini baru saya munculin, Pak. Prediksi harga saham menggunakan algoritma deep learning JRU dengan metode QSDM. Nah itu lebih enak. Kayak gini, Pak ya, Pak ya. Ya, ntar saya mau buka dokumennya dulu. Ya, Pak. Yang saya submit di si akad barusan itu di apa namanya di perumusan masalah.
Batasan batasan masalah itu yang data sahamnya masih menggunakan apa? Menggunakan brand yang terbaru ini saya baru update Pak. Saya pakai ITMG, Oke, ITMG. Indo Tambang yang Megah. Iya. Cuma itu doang sih, belum berubah. Cuman yang saya sekarang lagi apa namanya eksperimen pakai saham ini ITMG. Tuh. Ini data yang digunakan data real time dari Yahoo ya. Iya Pak. Pakai library Finance. Mape apa R Square, Streamlit, Streamlit. Oke. Nah, ini rumusan masalahnya diganti jangan kalimatannya ntar diomelin sama yang bikin pedoman TA loh. Oh gitu. Heeh, jangan itu. Langsung aja rumusan masalahnya mengatasi permasalahan perhitungan prediksi harga saham yang memerlukan waktu lama dan rentan terhadap kesalahan, sekaligus mengintegrasikan visualisasi data interaktif untuk membantu investor memahami hasil prediksi dengan lebih mudah. Nah, itu. Jadi bagaimananya dihapus, langsung mengatasi aja. Terus yang kedua meminimalisir resiko kerugian investor saham apa akibat ketidakakuratan bla 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 kayak gitulah. Jadi nggak pakai kalimatannya. Gimana ya? Oke, tapi ini tujuan dengan rumusan masalahnya apa hubungannya nih? Membangun modal sebenarnya menggunakan Android Plan GRU. Karena kan kalau Mas Robi bikin rumusan masalah nomor satu aja itu kan Hmm? beberapa masalah dijadikan satu kan, yang mengatasi Iya Pak permasalahan betul. perhitungan prediksi harga, terus ada visualisasi data, bla 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 gitu. Itu kan dua masalah sebenarnya, tapi dijadikan satu. Tapi tujuannya di split tuh, ya, Oh, oke. Heeh. kan? Tujuannya di Berarti split, nggak apa-apa, nggak masalah, selama selama ada memang hasil yang mau didapatkan dari penelitian itu, ya itu adalah hasil dari permasalahan yang disebutkan dan ada itu masalahnya di situ sudah dituliskan, itu aja. Oke, terus deh, batasan gitu gak apa-apa ya? kenapa? Batasannya. Nggak apa-apa. Terus metode penelitiannya 6 tahap, ini oke, tahap ini gini gini gini, oke, sip, oke, landasannya, GRU-nya itu bab tiganya juga udah oke, bab empatnya belum ya, sayang banget bab empatnya belum. Belum, belum. Lagi cobaan ini Pak, lagi apa? Lagi ngeracik nih Iya, ITMG juga pakai berapa epoch yang enak nanti hasilnya. oke. Kalau dari tulisannya sih sedikit doang tadi yang harus disesuaikan. Tadi saya mau ngelihatnya bab empatnya, cuma bab empatnya belum ada. Belum, belum. Iya, nggak banyak yang bisa kita bahas kalau belum ada eksperimental sama hasilnya sih. Kalau Kalau eksperimental seperti ini sudah cukup sih ini. hasilnya udah jadi proyeknya Pak. Oh, gitu. Udah jadi apa namanya pakai Streamlit ya kalau saya Pak. Hmm, Boleh saya izin share screen Pak? boleh. Sama ini ya, dicatat PR-nya. Hah? Kurang referensi nih dari bab satunya. Referensi Pak ya. Hmm, masih banyak statement-statement yang di sini ada tapi nggak ada sumbernya nih. Ya kan? Kayak misalkan dari latar belakang yang pertama aja nih ada statement yang di era digital, investasi saham jadi salah satu pilihan utama dan institusi untuk mengelola keuangan dan meningkatkan kekayaan. Nah, ini juga kita dapat dari kita sendiri. Kalau dari kita sendiri sih nggak masalah, tapi kalau emang itu dari sumber dari referensi ya kita harus citasi Oke Pak, oke Pak. Siap. ya. Itu harus Kita akan kita tambah referensi ya. setiap statement yang ada hubungannya dengan data tuh ya atau dengan satu statement opini yang mengarah ke fakta, nah itu harus kita kasih referensinya tuh citasi kita dapat dari mana itu. Oke. Yang kurang referensi di mana aja Pak? Di latar belakang ini ya. Lama metode penelitian tuh. Metode penelitian tuh nggak mungkin kita nggak ada referensinya, pasti kan. Kayak misalkan Mas Robi bilang ke SDM ini ada 6 tahapan utama, kan bukan kita yang nyiptain itu metode kan. Nah, kita referensi kita ngambil sumbernya dari mana.
Terus Bagi kayak misalkan nyeritain Streamlight, nah itu Streamlight itu apaan gitu kan. Kita kan ada sumbernya juga. Banyakin referensinya nih kurang nih. Sama yang di bab 2-nya juga. Referensinya tuh kurang banget tuh. Di bagian, terutama bagian si Chris DM-nya sendiri. Dari gambarnya, source-nya google.com. Nah itu jangan kayak gitu. Source-nya langsung aja ngambil dari, ya bikin ulang boleh, tapi tetap kita citasi. Karena kan kita nyontoh punya orang. Dari siapa yang kita contoh. Itu aja ya. siap-siap. Minimal nanti di daftar pustaka akhirnya ada 20-25-an lah sumber kita referensinya. Daftar pustaka Pak ya. Heeh, banyak-banyakin itu di bab satu bab 2 tuh kesempatan buat banyakin referensi tuh. Oke Pak, siap-siap. Udah gitu doang, sampai tinggal nunggu laporan hasil eksperimennya nih. Ya mungkin kalau hasil ininya sih yang ya cuman gini doang sih Pak, apa prediksi muncul nggak Pak? Gimana? Share screen-nya muncul nggak Pak? Muncul nih stock market prediction app ya. Iya, tujuannya sesuai dengan tujuan tadi yang saya bikin itu pengen buat apa namanya, aplikasi buat prediksi sih Pak, itu doang. Ya udah. Oke lah, itu nanti dituliskan dulu di laporannya, baru nanti kita bahas lagi lah bareng. Oke, siap siap Pak, Itu berarti aja ya. ini satu dua tiga, PR-nya kurang referensi Pak ya. Ya, itu doang. Sama tadi coba dibaca lagi untuk tujuan penelitiannya ya. Apa itu sudah jadi rancangan jawaban untuk permasalahan Mas Robi atau belum? Itu aja. Sama referensinya di banyak yang kurang. Udah, gitu doang. Nunggu hasil Pak tinggal laporannya dituliskan. tinggal Judul ikut. coba konsul ke Pak Iwan ya Pak. Ini judulnya kayak gini, kalau saya sesuaikan seperti ini gimana gitu. Oke. Oke dah, gitu aja. Siap, makasih banyak Pak Riyad. Oke, thank you. Next, siapa lagi? Tinggal tiga kayaknya nih ya. Mas Kevin, Mas Anggi, sama Mas Ilham. Boleh Pak, saya Pak Iya, yang muncul baru aja. lupa Ayo. saya main. Udah update yang di sininya mana nih? Mas Anggi. File TA. Kenapa marah-marah sayang? Kenapa? K-means clustering, betul penilaian stok. Bahan baku. Kemarin terakhir revisi kita apa aja ya, Mas Anggi ya? Kayaknya udah nggak banyak kan? Eh, Iya, kemarin tuh di referensi aja sih sama Pak. Kemarin tuh Heeh, yang di apa? Yang di pendahuluan tuh bab bab. satunya udah Mm-mm. saya coba tambahin Oh, sama sama ya SDLC-nya pakai model ngerumuskan apa ya? masalah. Ya terus sama apa? Metodenya juga sekarang sudah saya ganti sih ke agile gitu. Oke, metodenya gel. Gelnya ini kan bagian dari KDD-nya ya? Oh, sorry. SDLC, SDLC, SDLC Pak. SDLC-nya metode agile. Ya. Oke. SDLC model agile, jangan bilang metode agile. Oh, kalau itunya sih apa? Kan kalau modelnya mungkin ke SDLC ya. Tapi untuk Hmm. agile-nya itu lebih ke metode atau modelnya juga Pak? Kalau metodenya itu yang ngebungkus si agile SDLC. Nah, salah satu modelnya SDLC itu ada agile. Kalau nyari di internet kan banyak yang bilang metode agile kan. Iya, iya. Sebenarnya nggak salah juga. Cuma kalau kita tabrakin sama SDLC-nya, dia kayak agile itu anaknya dari SDLC. Iya. Agak rancu juga sih, ya gitu. Ah, udah Cara bilangnya kayak penyebutannya. betul. Ini udah banyak. Oke. Terus. Nah, ini di bab 2-nya kayak tinjauan pustaka ya, di bagian tinjauan pustaka Mas Anggi. Oh ya, Kayak POS, Flutter, Android, SQLite itu kayaknya nggak terlalu banyak dibutuhkan penjelasan sih. Nanti ini bab 2-nya kebanyakan takutnya dikomplain sama penguji ya. Cuma saran saya jangan jadi dihapus dulu. lebih ke ya Jangan dihapus lebih dulu. ke gimana? Kalau kemarin Coba. sih soalnya di bab 2 juga belum sampai dalam itu pembahasannya sama Pak Iwani kemarin itu karena emang beliau buru-buru
laptopnya gitu dia casannya ketinggalan katanya di kampus, Ya, jadi belum kebahas semua gitu. jadi bab 2 isu itu isinya tinggal ngejelasin metode penelitiannya aja, tapi nggak jadi kayak teori atau penjelasan teori. Oh, oke Nah, oke. cuma ya jangan Berarti dihapus kalau dulu untuk aja. metodenya cukup yang kamu gitu. Yang dua Kenapa? ini nanti tinggal selebihnya untuk Hmm? metodenya dijelaskan lebih detail kan di bagian duanya. Huh? Kemudian di bawahnya itu ada tambahan lagi atau nggak usah atau untuk Nggak tinjauan us, pustakanya nanti. nggak ada, nggak ada. Harusnya sih nggak ada tinjauan pustaka kayak kayak gini gitu. Tapi sementara jangan dihapus dulu aja, biarkan dulu aja Oke ada. oke. Nah, terus bab tiganya juga udah enak dilihatnya, ada analisis proses bisnis berjalan, data penelitian. Cuma ini, oh, bab 3 ini itu udah sesuai dengan KDD belum? Yang Oh, secara hmm. analisis datanya ya Pak. Kalau KDD ini kan Mas Anggi kegiatannya ada data selection, data preprocessing, data transformation, data Iya ya. mining, evaluasi, terus knowledge presentation, terus kalau satu lagi juga ada lagi metode penelitiannya si Agile-nya. Nah, bab 3 ini udah nyeritain Agile sama si KDD-nya belum? Oh kalau itu belum kayaknya sih Pak, belum sampai sana. Nah, Mungkin nanti penerapan di usulan sistem berjalannya itu nggak itu usah belum. sebenarnya. eh, oh nggak usah. Sebenarnya nanti sistem berjalannya Mas Anggi ya ini kalau ngelihat skripsi orang-orang yang umum ya, apalagi di Iya. prodinya sistem informasi itu banyak banget diagramnya, use case activity, sequence, kelas segala macam, Oke state oke. chart, mesin R, banyak kan nanti pusing sendiri ada rancangan interface juga. Itu nanti laporannya tebel banget. Nanti bab 3 itu Mas Anggi tinggal tuliskan aja apa yang dilakukan kalau lebih lebih fokusnya ke dalam si KDD-nya ini Oke gitu oke ya. oke. Nah, Kayak kalau data yang disuguhkan ini dinormalisasi dan dibuang kayak outliernya, kemudian gini, segala macam kayak gitunya coba Mas Anggi dijelasin gitu. lihat di halaman 16-nya dah. Di halaman 16 di bagian eh, penjelasan gambar 22 Oh yang dari gambar. gambar KDD-nya. Hmm, Itu kan ada 6 step tuh ya, ya Pak. kan? Nah, itu diceritain tuh di bab 3. Langkah realnya apa yang Oke dilakukan oke. sama Mas Anggi di situ gitu. Terus kalau yang bagian agile-nya itu langsung cepet aja, nggak usah terlalu banyak Ya. penjelasannya Ya ya. paling saya juga cuma masukin use case sama diagram activity satu aja gitu Pak buat Ya, ngejelasin sistemnya aja. diagram activity-nya yang keseluruhan sistem ya. Iya, Jangan per iya, modul. ya, Wah, semuanya. kalau Enggak, per modul enggak. buset. Kalau itu Nggak, terlalu kebanyakan kayaknya nggak Pak. cukup 100 halaman juga. Udah itu aja paling. Tinggal lengkapin lagi. Oke, Tadi oke. bab empatnya juga Mungkin belum lebih ke ada. urutan metodenya aja dijelasin di bab tiganya lebih detail lagi mungkin ya Pak. Ini bab satu kan cuma nyeritain pakai metode apa udah benar ya. Ya, Bab 2 juga udah oke itu ya. Tinggal sorry, implementasi dari metode yang sudah disebutkan itu apa di bab 3 itu isinya ya. oke, oke, oke. Nah, ikutin urutan dari si KDD-nya aja lebih dominan. Nanti agile dikit aja ya. Oke Pak. Udah, fokus ke situ aja dulu. Sama kelarin eksperimentalnya ini buat laporan di bab 4 kan. Karena bab 4-nya masih kosong. Iya, ya. Itu ya. Iya, betul, betul. Bab 4, bab 5 belum ada. Deh, itu aja. Soalnya saya nunggu masukan dari Pak Iwani juga sih. Kemarin Aha, itu emang dia lagi sibuk juga kayaknya. iya. Ya udah, begitu aja lah. Tinggal Oke, oke fokus Pak. lu selesai nanti Makasih baru Pak masukannya. nanti kalau misalkan nggak sempat bimbingan emang lagi on progress ngejar reportnya ya kejar aja dulu nanti gampang bimbingannya ya. Oh, oke, oke, oke. Oke Pak. Oke, ya, thank you Mas Anggi. Makasih Pak. Oke, next dua lagi nih Mas Kevin sama Mas Ilham. Izin Pak, saya Pak. Ayo, Mas Kevin udah update belum nih? Sudah Pak, sudah. Sudah saya update Pak. Izin share I- screen ya Pak. Ya, oke. Kemarin izin Pak, ini share screen-nya udah kelihatan belum Pak? Baru kelihatan. Ya siap. Jadi kemarin waktu bimbingan sama Bapak itu di bahasanya di bab 2-nya Pak. Jadi Ah, apa namanya? Untuk penjelasan terkait dengan metodenya itu saya rincikan di bab 3-nya Pak. tentang langkah-langkah yang dilakukan realnya ya. Iya Pak. Kalau di sini sih saya lebih menjelaskan apa ya pengetahuan umumnya Pak gitu untuk metode-metode yang saya gunakan Pak. Terus, terus itu tuh NDLC ya, pakai NDLC ya. Ya NDLC Pak. Oke, terus ada tahapannya dari 5 tahapan.
Ya Pak. Terus kemudian karena ada keterbatasan di tempat penelitian, jadi untuk metode NDLC-nya ini saya rubah lagi Pak. Iya, oke. Itu masukan Pak Lukman juga kan ya? Iya Pak. Ini Ya, sudah saya ini rubah minggu Pak. Jadi lalu udah kita aman, Pak. bahas. Langsung aja yang terakhir update saya. Bab berapa lagi? Tiga ya? Bab 3 Pak. Saya juga baru nulis ini Pak. Oh, Tiganya Pak. oke. Nah, ini kan kita bikin ada metode penelitian itu ada 5 step ya. Iya Nah, Pak. 5 step itu dijelaskan tuh di bab 3. Iya Pak, sudah saya buat juga Pak di sini. Ada Ya, 5 stepnya Pak. Ada analisisnya, kemudian ada desainnya, iya, oke. simulasi prototipenya, pengujiannya Pak, monitoringnya Oke. sama manajemennya, tapi belum saya tambahkan Pak. Oh, Jadi kenapa ya? rincinya untuk Itu implementasi metode yang belum. NDLC-nya saya di bab 3 Pak. Iya benar, benar. Tinggal nanti hasilnya di bab 4. Bab 4-nya kan belum ya? Ya bab 4-nya belum Pak. Wah, padahal yang mau dilihat tuh sekarang kalau ada bimbingan-bimbingan step begini bab 4 nih yang kudu banyak dibahas. Cuma ini bab 3-nya banyak banget. Iya Sampai Pak, 57 halaman loh. 57 halaman keseluruhan. Bab 3-nya dong berapa halaman tuh? lumayan banyak juga sih Pak. Soalnya Hmm. panjangnya di bagian sini Pak untuk tabel-tabelnya nih Pak. Desain penelitian ini oke, analisisnya ini kan pakai Fishburne-nya udah bagus, sistem usulannya. Oh, yang kemarin itu yang kayak ruangan-ruangannya ya dibagi ya di sistem usulan. Oh, Terus hardware bukan Pak, saya software. di bab 2 Pak Oke. kemarin. Ya udah, nih kita lagi lihat yang bab 3-nya. Ini Pak, siap. Desain infrastruktur jaringannya udah ada, udah oke. Segmentasi jaringannya udah ada. Pemetaan alamatnya juga udah ada. Tinggal hasil dah kayak gini mah. Iya Pak, oh iya Pak, saya mau nanya nih Pak. Saya Gimana? ada kendala juga nih Pak untuk lanjutkan penelitiannya nih Pak. Device Kenapa? saya tuh nggak kuat Pak untuk jalani simulasinya Pak di Genestri Pak. GNS nggak kuat? Iya Pak, kan jadi nanti untuk di sini kan nanti saya mengukur QoS-nya kan Pak. Itu kan nanti pakai virtual machine kayak Sebentar, misalkan. sebentar, sebentar lu ya, sebentar ya. Ada sesuatu di rumah sebentar. Oh, iya, siap. Yuk, sorry. Tadi JNS nggak kuat. Padahal JNS udah. Yang JNS nya offline ya? Eh, iya Pak. Oke, simulator apa lagi ya? Sebenarnya saya sudah bikin sih Pak untuk apa nih namanya untuk simulasi terkait dengan eh, apa namanya untuk manajemen bandwidthnya untuk Heh, heh. hotspotnya udah berhasil Pak. Tapi untuk pengujian QoS-nya ini Pak yang agak sulit Pak karena device saya nggak kuat untuk menjalanin banyak virtual machine dalam satu waktu Pak. Oh, Jadi kan nanti pengukurannya nanti lewat situ Pak untuk apa kayak iya. virtual machine Windows kayak misalkan Windows 7 atau mungkin pakai Kali Linux Pak. Gitu. Kalau pakai CS4 Go, CS4 G, G, NetSim. Udah pernah nyoba belum? Saya baru dengar juga sih, Pak. Aduh, yang mana ya? Simulasi jaringan di Perpusnas. Tar lu. Banyaknya sih pakai JNS3. Harusnya kuat sih kalau JNS3 itu. Kemarin Hmm, bisa, Pak, tapi kalau sudah jalanin dua, tiga virtual machine dalam satu waktu gitu, Pak, gak kuat, Pak. iya sih. Kendalanya di situ aja sih, Pak. Sebenarnya kalau untuk menunjukkan hasilnya udah bisa, Pak. Cuman karena ada kendala itu saja, Pak. Oke lah, Nggak bisa ngejalanin virtual machine-nya, Pak. terus gimana ya? Hmm, 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 hmm. Kira-kira gimana ya, Pak? Yang nggak kuat itu sebenarnya perangkat PC-nya, bukan si JNS3-nya. Iya, Pak, perangkat saya, Pak. Tapi Hmm. saya lagi cari alternatif lain sih, Pak, di jurnal-jurnal di jurnal-jurnal lain, Pak. Ada sih yang menggunakan langsung kayak VPC-nya ya Pak. Nanti ukurnya dari situ Pak bisa. Tapi saya belum Oh, nyoba sih Pak. ya dicoba dulu dah baru nanti kita lihat deh. Saya belum Ayo bisa Pak. bicara banyak masalahnya nih. Lagi ngelihat juga tadi speknya punya Mas Anggi di mana ya? Mas Spesifikasinya Kevin speknya di mana tuh? Spek perangkat di yang gak ada jelasin ya?
Ya Pak, di sini Pak, di analisis kebutuhan hardware dan software Pak. Oke, Ryzen 5 4500 aja nggak kuat. Winbox ya. Lah ini pakai router rotes atau sini oke. Ya udah deh, coba dulu deh, nanti baru bisa bilang dah. Iya Pak, siap, siap. Nanti coba minggu depan report lah ya. Ya Pak, siap. Ini Oke. sementara saya lagi nyoba-nyoba juga sih Pak. Soalnya saya juga baru pertama kali Pak pakai Genestri Pak. Ah, biasanya pakai apa? Cisco, pakai Tracer. Ya pakai Cisco Pak biasanya. Oke. Ini judulnya diinisialin aja tuh, sekolah SMA-nya. Oh iya Pak, saya lupa Pak. Mohon maaf ya Ah Pak. iya, itu aja. Tapi Pak, kemarin waktu saya bimbingan sama Pak Kluman, kata Pak Kluman kalau misalkan dari sekolahnya udah ngizinin tuh nggak apa-apa Pak. Tapi nggak tahu ya Pak, gimana bagusnya Pak? Ya sebenarnya nggak masalah kalau dari sekolahnya udah ngizinin, cuma ya itu koordinatornya sama pihak kampusnya katanya sih infonya kan gitu kalau ada ini diinisialkan aja. Ya judulnya diinisialkan aja, tapi kan isi dalamnya tetap menyebutkan ya nggak apa-apa. Tapi kalau lebih bagus ya diinisialkan saja sebenarnya, biar ngikutin anjuran dari kampusnya Oh, iya, Pak. Baik Pak, siap Pak. gitu. Kecuali kayak di kata pengantar nggak apa-apa tuh. Terus kalau di dalam-dalamnya diinisialkan aja lah. Kalau surat keterangan riset juga kan ada ya nggak apa-apa. Hmm, Siap Pak. Jadi mungkin itu aja enaknya sih Pak. Saya judulnya Pak, tinggal soalnya lagi list sekolah SMA negeri. Sekolah SMA negeri. Seram itu kabupaten ya? iya Pak, Kabupaten Pak, Seram Kabu bagian barat Pak. di daerah mana? Di daerah Maluku Pak, di Pulau Seram Iya, Pak. paling gitu aja di sekolah SMA negeri pada di salah satu sekolah SMA negeri Seram bagian barat Maluku, udah gitu aja. Nah, iya, Pak. Siap, Dah, itu aja sih paling nunggu hasilnya dulu baru bisa bicara banyak lah ya. siap, Pak. Oke, thank you. Pak, makasih banyak ya Pak. Ya, lanjut Mas Ilham terakhir. Oh, Ilham izin saya masuk. sini ya, Pak. Yuk, ini yang home server ya. Iya, kemarin lagi nggak kerjain sih, Pak. Oke. Terakhir di bab 2. Pakai PPDO ya. Iya, sesuai saran Bapak kemarin. Poin 17. Ini belum dibenerin, Pak, Oh, nggak angkanya. apa-apa. Saya Nanti belum nemu caranya tapi tepatnya. ya udah. Itu apalagi namanya caption gambar juga belum ya. Iya, belum. Caption gambar sama kalau ada Citasi tabel juga belum ada. referensi. Oke. Bab 2-nya udah oke. Taruh dulu atas lagi. Dijelasin dulu itu. Kok langsung tahapan penelitian ya? Yang di mana, Pak? Landasan metode. Bilang aja metode penelitian atau metode Yang di sini. PP. Nah, ya itu langsung judul ini aja. Metode PPDIO itu aja. Atau metode penelitian. Disebut lagi nggak apa-apa. Nah, tinggal dikasih pengantar sama kayak poin di atas loh yang di bab Sama satu. kayak di 1,6 Nah, ini, Pak. iya, gitu aja. Oke, itu kan landasan metode doang ya, tinggal citasinya kurang. Dimasukin. Next, implementasinya. Implementasi metode usulan. Ntar dulu deh. Ini yang di-share ke saya atau yang di-update juga masih kosong-kosong ini. Yang di, iya, Pak. Yang di Itu drive, masih makanya saya nggak bisa baca. betul. Udahlah, Lupa lihat lupa, dari Pak. sini Saya aja. kayak Google Drive ya. Oke, prepare-nya, terus lanjut. Next, apalagi? Wah, Kayak ini gini kayak oke Pak. Soalnya kan tadi saya lihat tadi pakai fishbone. Nah, saya pakai kata-kata gitu aja sih Pak. Prepare-nya. Kan prepare-nya sebenarnya sama mirip kayak implement apa? Pencarian Se- masalah juga. eh iya sebenarnya bagusnya pakai framework, nggak langsung tembak begini aja. Bagusnya pakai framework Oke, kayak saya tadi coba punya Mas Ilham, terus siapa lagi tuh Mas Gusti ya, boleh. Saya ditambahin tuh. coba nanti masukin. Hmm, Ya, masukin. Ini kayaknya baru sampai bab 3 doang, hasilnya belum ada ya? Iya, betul. Ya. Oh, udah ada sih Pak, udah belum selesai sih pengujian Oh, security-nya yang agak coba ke QS-nya bawah. udah selesai semua. Ya, ke bawah lagi coba bab 3-nya.
Saya udah nggak ada masalah penulisannya sebenarnya nih. Plannya udah gitu. Itu udah semuanya Nah, banyaknya ini kan baru sampai basic. desain, Pak. Iya, terus angkotnya, Nah, desainnya. desainnya belum. Oh, Udah mentok di sini, Pak. tulisin Saya dulu lagi lah, mikir, baru bimbingan. saya lagi mikir itu sih apa untuk desainnya kan. Oh, bentar, saya coba share screen aja. Ayo. Eh, hmm, di mana? Oh, di sini. Nah, ini kan topologinya sebenarnya kalau lagi saya di rumah, semuanya langsung connect satu router tuh, Pak. Hah? Tapi kalau lagi di luar, yang satu langsung connect ke cloud, langsung ke Telkomselnya. Itu topologinya mau eh, gimana ya, Pak? Bikin dua aja, yang Dikonekin saat satu router dulu atau ada dua topologi? dua Dua topologi aja, topologi berarti ya, Pak? dua topologi aja. Oh, oke. Saat lagi di rumah sama yang pas lagi di luar. Kalau untuk QoS-nya itu eh, oh, oke, Pak. Itu aja. Ini buat rekapan performa yang CPU, yang hardware, Hmm. sama yang ini QoS-nya. Yang ini yang QoS-nya. Itu angkanya dapat dari mana perhitungannya? Ada di lampiran kan nanti? Yang mana, Pak? Ini semua angka ini. Yang mana? Kayak misalkan Semuanya rata-rata ada, rata-rata ada, download ada gitu. ininya juga sih. Oh, ada datanya udah Oh, disiapin ya. ada. Bentar, datanya. Bang, mau yang mana, Pak? Mau lihatnya. Misal coba lihat Soalnya ada QoS-nya dulu. lumayan banyak. Iya salah satunya contohnya lah. QS. Heeh. QS berarti ini. Ah, bentar, Pak. Kayaknya Nah, bukan yang ini deh. Ini. Oh, yang ini ya hardware. Bentar, yang QoS tadi. Kalau yang online, kayaknya udah saya bikin. Oh, ini deh, Pak. Iya. Nah, ini sih, Pak. oh, oke. Nah, ya ini. 100 kalau nggak salah. Atau 200. 100 upload, 100 download. Hmm. Jadi total di 200. Ya udah, yang penting udah ada datanya kayak gini. Jadi kalau nanti ditanyain Ada sih, dapat Pak. angka dari Aman. mana ya tinggal tunjukkan dapatnya dari ini hasil tangkapan kita aja. Sebenarnya ininya juga udah siapa? Grafiknya sebenarnya. Ya udah, ada. Nanti tinggal Cuman dimasukin tuh grafiknya penting. yang agak aneh ini aja sih, Pak. Oh, jauh banget online sama offline-nya. Paket lossnya. Iya, jitter juga lumayan. Hampir 3.000. 3.000 tuh berarti 3 detik. Ya 3 kalau detik. online pasti akan ada paket loss, susah lah. Kalau Eh, offline kan Offline juga satu ada, Pak, jaringan. kadang. Tapi itu nol Offline paket juga. lossnya. Jitternya itu satu koma Oh kalau sembilan tuh jitternya. lumayan, Pak. Iya. Ya udah. Sama ini sih, Pak, kendala tuh WiFi-nya lagi suka error di rumah. Oh, Suka yang tiba-tiba yang keputus errornya aja. jaringan atau perangkatnya ya router ya? Kayaknya sih routernya itu sih. Karena kan ini kos-kosan ya, Pak. Jadi kayaknya Ah, routernya itu deh. Apa nggak kuat dayanya, jadi suka restart-restart sendiri. dinaikin aja dayanya. Bisa nggak ada aturan itu nggak? Routernya apa sih tipenya? Adapternya, Pak, yang salah kayaknya. Oh, Nggak pas itunya kayaknya sih. ya jangan sampai salah perangkat hardware ya. Nanti perhitungannya nggak valid. Aman, Pak. Dipastiin dulu. Udah kok kalau yang router yang memang di lantai saya, Hah? ada tahu routernya tipe apa? Routernya yang tadi di settingan. Oh ya udah, sip. Ya udah, tinggal lengkapin lagi aja itu laporannya. Ini masih aman, Pak, kan? Semua datanya ini maksudnya. Nanti dilihat di Yang diukur ini aja. iya, nanti dilihat di ini. Nanti Mas Kevin juga kan Mas Ilham bikinin diskusi hasil penelitiannya juga di bab 4 ya. Ya. I- Nanti bimbingan lagi Jadi kalau udah saya, udah selesai bab sampai bab 4 aja ya. iya, Pak. Heeh. Itu ada jadwalnya nggak sih, Pak, sebenarnya? Kayak daftar 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 sidang dan Daftar lain-lain. sidang kayaknya akan dibuka di bulan-bulan akhir Januari ini dah daftar sidang. Terus Ya, sidangnya berarti setelah sidang itu. Februari lah. Biasanya daftar apa sidang itu 1 minggu setelah daftar sidang. Satu Sidang minggu terakhir setelah aja nih daftar ya. sidang. Kalau sidang terakhir itu nanti, tapi jangan ngarepin mau terakhir ya.
Sidang Iya, terakhir itu bulan Maret pertengahan. Itu sidang terakhir tuh. lebaran-lebaran dan Sebelum libur Lebaran. libur-liburan itu Setelah ada nggak Lebaran sih, Pak? kayaknya nggak ada dah. Setelah Lebaran kayaknya Lebaran itu di akhir Februari, Pak. Eh, Maret, Lebaran Maret, bukannya akhir Maret, Maret Maret, kan? Maret, Maret. Soalnya udah masuk semester berikutnya setelah Lebaran tuh. Oh, Nah, jadi sebelum Lebaran ya sidang tuh pasti tuh di bulan puasa tuh. semoga bisa. Ya, udah tinggal Harus bisa dikit sih. lagi lah ya udah. Tinggal kelarin dulu deh nanti baru kita bimbingan lagi. Kalau untuk yang router, speknya gini aja normal, Pak? Atau Ih, harus begitu spesifik doang? banget gitu? Enggak usah gitu aja. Tinggal udah beres. Nggak ada Sip. lagi lah. Untuk yang apa? Nah, Untuk yang oh, ya lupa. Yang security kan itu saya baru nemu Nmap aja. Soalnya kalau yang lain, kalau yang Better Cap itu saya nyoba itu harus diinstalnya ke bare apa? Bare metal jadi harus hardware langsung Linuxnya ini aja yang kan pengujinya. eh, eh, penguji cukup satu aja pakai Nmap itu cukup kan masalahnya kita fokusnya nggak ke security pembahasan security atau keamanan ya. Ada sih Pak di itunya Iya ada sedikit di di bagian PPDO-nya kan. di enggak yang di sini Pak mau tensi kecelakaan di Oh, rumusan dimasukin di masalah. rumusan masalahnya. Iya, Ya berarti harus lumayan. nemu di Nmap itu berarti satunya lagi apa aja sih Pak? Kan port. Saya Oh. nyoba saya nyoba Nmap nih Pak. Hah? Kalau di Windows ke Windows nggak kebuka Nmap-nya, nggak ada tag portnya sama sekali. Ntar dulu. Pakai Nmap doang, belum pakai yang lain. Coba semuanya belum. Port. Ini ada yang berhasil sih, tapi itu saya pakainya Yang di Linux. ya, Di yang pengujinya Linux, servernya tetap Windows. ini aja Pakai nih. kali. Ya, coba ini ya. Mm, 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 mm. Yang di Nmap itu apa aja? Port scanning, terus network scanning, Ya, terus apa network lagi? scanning. Kalau setahu Network saya mapper, biasanya network mappernya di kan ini gak? network mapper kayaknya belum deh. Topologinya kan apa maksudnya? Kalau di Mm, Nmap-nya. mm. Ini baca di dokumentasinya si Nmap-nya aja, buka nmap.org. Itu nanti akan banyak banget tuh. nmap.org. Nah, nanti searching atau explore-explore di situ lah. Banyak banget di situ. Nmap-nya aja Hmm? Ya, yang nmap-nya aja. beberapa. Docs-nya nanti akan ada bahasa Indonesianya kok tuh. Nih saya ini dah. Tuh. Kalau dengan nmap aja tapi lumayan dalam ya cukup dengan nmap aja. Eh, Ketemunya sih kayak gini sih Pak, bentar. Yang mana? Yang port itu yang ini. Kalau yang pakai Linux ya, Hmm? portnya kan ketemu. eh, saya lupa ini saya Lihat dulu. pakai nyambung ke VPN. Oh iya, nyambung ke VPN. Pakai VPN jadi semua portnya kelihatan Pak. Oh. Jadi saya langsung nyambung ke VPN dalam. Jatuhnya kan nggak lewat firewall normal. Heeh. Jadi semua portnya kelihatan. Ya, Udah saya setup ya ke itu dilaporkan. Mau diapain lagi? tapi login login apa TSK-nya kan harus pakai akun Pak. Mau tetap saya laporin sih nanti. Iya. Tapi itu jadi celah nggak Pak? Karena kan tetap harus login dulu. Ya nggak apa-apa. Coba kayak Jadi lihat kalau balik lagi ke rumusan masalahnya Mas Ilham dah lihat dah. iya, Kan cuma pengen tuh potensi celah keamanan yang akan terjadi. Nah, itu harus dilaporkan semua celah-celah keamanannya. oh, oke, jadi semuanya dilaporin aja ya Pak. Iya. Nah, itu apa tuh kalimatnya kepotong yang akan menyebabkan apa? Ah, oh iya,
Ke Saya delete baru nggak ngeh itu? lagi, Pak. Saya baru ngeh lagi, Pak. Sebelumnya ada. Bentar. Sebelum lihat juga tadi. Setahu saya seharusnya ada. Soalnya terlalu kepotong kalau itu. Takutnya kehapus. Iya, sama. Iya, kayaknya kehapus ya, Pak. Ya, lengkapin lagi lah. Udah hilang. Nah, nanti dibikin. Oke. Ada lagi? Udah sih, Pak, harusnya. Oh, Jadi nggak apa-apa ya, setelah rekamannya yang di situ ya, Pak. Iya, Port aja nggak masalah berarti. nggak masalah lah. Kalau untuk trash, misalkan kan Pak Amros bilang Hmm? sekalian bandingin VPN, itu dimasukin sekalian nggak, Pak? Pembimbing satunya Pak Amros sih. Mau dimasukin ya dimasukin. Dua sih paling untuk eh, Apa aja? OpenVPN Hah? sama Telska kan basisnya WireGuard-nya sama Ya WireGuard-nya itu. udah, ya udah itu aja dua aja cukup lah. Gak Oke. usah banyak-banyak nanti kelamaan. Kebanyakan yang di apa eksperimen nyusun laporannya belum tuh masih banyak yang kosong. Iya. Oke, Berarti tinggal tambah fokus satu lagi topologi yang WireGuard-nya ya, Pak. Topologi yang yang OpenVPN-nya. Open Soalnya VPN OpenVPN ya. pakai itu, pakai server kan dia. Ya Sedangkan wajib ditambahin. yang Telscale mesh langsung nyambung Ya di tambahin aja ya. grassroots. Oke, Pak. Oke, udah itu aja. Tinggal lengkapin dulu lah nanti baru bisa kita diskusi banyak. Ya, Pak. Semoga Ada bisa. lagi? Udah, Oke, sip. Habis berarti nih. Gak ada lagi ya? Ada yang ketinggalan atau ada yang masih mau tanyain? Beres? sudah, Pak. Oke lah. Eh, izin Nah, Pak Rian, siapa? Ya. besok ada bimbingan ya Pak? Besok istirahat dulu ah. Mumpung-mumpung nih Sabtu saya masih libur tempat lain, jadi Sabtu saya mau berleha-leha. Udah lama nggak libur Sabtu saya. Iya, pulang ke Pak Sabtu ya. tuh saya kalau lagi ada aktivitas dari jam setengah 7 pagi baru selesai jam 11 malam. Nggak Sabtu nyantai Pak. jarang-jarang nih Sabtu libur nih ya. Jangan ganggu Sabtu Sabtu siang saya. Pak. Ini ke depan ya. Minggu depan Minggu aja, depan Pak minggu ya. depan, minggu depan aja beres ya. Ntar Minggu dikabarin lah depan awal-awal ini bisa nggak Pak? di hari apa yang enak tuh hari Selasa Selasa, atau Rabu Rabu. Rabu jangan, Rabu mungkin. saya ada inian kelas Oh, Selasa paling lah ya. Selasa Pak. Iya Selasa aja. Selasa Jumat berarti ya. Boleh tuh Selasa Jumat juga. Ya ntar saya Iya open Pak. di LMS lah Anu, ya. ya. Saya rencana mau ini Pak, apa Hmm, nambahin. Ya, tapi kalau ini juga sih nanti kalau masih apa nggak ya apa-apa masih banyak nggak waktu ada kan udah kesibukan selesai. lain. Kalau nggak ada kesibukan lain, maksudnya mau nambahin itu apa untuk pengujian manual Pak. Jadi modelnya Oh, apa? Ambil model itu. Jadi biar bisa dipisahin dokumennya ya. gitu. Dokumen yang ini Ya, jangan diganggu. Terus kalau mau siap, nambah siap. ada penambahan dokumen yang lainnya takutnya nggak keburu dokumen yang asli nggak keganggu apa nggak kacak-kacak ya. Iya Pak, betul. Itu Siap, siap aja. Pak. Oke, Oke, thank you Pak. sip. Yuk, oke. Ada lagi yang lain? Beres? Selesai ya? Oke, kalau selesai berarti